Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Seperti biasa di penghujung bulan kita akan membacakan apa yang akan terjadi kepadamu di bulan berikutnya ya. Berarti ini apa yang akan terjadi kepadamu di bulan April. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, energi bersama, jadi ambil saja yang positifnya, buang yang negatifnya. Kalau nggak cocok santai aja. Kalau kamu pingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kita akan memulai pembacaannya. Seperti biasa Sora pakai kartu favorit ini. Aku akan ambil 9 buah kartu untuk menggambarkan apa yang akan terjadi kira-kira di bulan April ya. Bisa saja ada hal-hal yang menyenangkan, bisa saja ada hal-hal yang kurang. Jadi santai aja ya. Pokoknya ambil yang bagusnya, dijadikan sebagai peringatan atau dijadikan sebagai motivasi. Lalu teman-teman di sini yang kepingin untuk dibacakan pribadi seperti di video YouTube ini, boleh banget ke Instagram Sora, atau mau ketemu langsung sama Sora juga bisa di paket meet up, atau mau belajar baca tarot Sora juga ada ngajarin. Nanti kalau udah selesai Sora akan masukkan ke dalam grup untuk belajar bersama teman-teman alumni lain. Nah itu tidak dikenakan biaya lagi, bisa belajar terus, bisa bahas kasus kayak gitu ya. Dan teman-teman juga yang mau di healing untuk perawatan, mungkin buat hatinya yang sering selalu nggak tenang, masih suka marah-marah, masih suka kecewa dan sebagainya, silahkan boleh Guru Sora di bulan April datang ke Jakarta. Untuk teman-teman di Jakarta dan sekitarnya yang mau perawatan boleh, atau mau treatment juga boleh ya. Jadi kalau treatment itu dia yang dirawat ya. Kalau belajar sendiri, healing sendiri. Oke, kita lihat dulu ya. Kita buka dulu kartunya masing-masing. Oke, nanti aku akan bacain kartunya masing-masing teman-teman. Ya. Oke, wow. Menarik ya. Menarik sekali. Nah, oke. Teman-teman, kartu yang pertama ada Seahorse ya, ada Family Matters ya. Nampaknya di bulan April nanti kamu akan ada urusan-urusan yang harus diurusin berhubungan dengan keluarga kamu ya. Ada perihal mungkin di keluarga, baik hal yang mungkin menyenangkan atau kurang menyenangkan ya. Tapi sepertinya di bulan April konsentrasi kamu akan lebih banyak kamu curahkan untuk masalah keluarga ya teman-teman ya. Jadi mungkin juga ini diperhatikan untuk teman-teman ya, di bulan April mungkin lebih banyak untuk meluangkan waktu untuk lebih memperhatikan anggota keluarganya ya. Mungkin kalau ada yang sakit lebih diperhatikan, untuk orang tua apalagi kalau sudah berumur ya. Tapi intinya bulan April adalah waktu yang diluangkan untuk lebih banyak kepada keluarga ya. Lalu Owl, good advice from a wise person. Oke, di bulan April nanti mungkin kamu ya di antara dua. Pertama, kamu akan mendengarkan nasihat atau masukan mungkin dari orang yang dalam tanda kutip kamu anggap lebih bijak, kamu mungkin tuakan atau kamu minta sarannya gitu ya. Mungkin saran itu akan sangat-sangat berguna untuk kamu ya. Tapi ini juga menandakan bahwa kalau memang kamu butuh sebuah nasihat atau butuh sebuah masukan ya, namanya manusia itu kita butuh sama manusia lain ya, kita makhluk sosial. Silahkan temui atau minta nasihat terhadap orang lain ya, yang kamu rasa memang orang tersebut kamu pilih yang memang kamu rasa dia orang yang bijak. Jadi bukan cuman orang yang sembarangan. Jadi sangat mungkin nasihat itu sangat-sangat penting ya. Oke, kita lanjutkan karena tadi aku harus ngecek dulu ya mic itu ada baterainya atau enggak. Kalau enggak nanti nggak ke-record. Jadi nasihat yang kamu akan dengarkan harus benar-benar dari orang yang tepat ya. Dan kadang-kadang mungkin nasihat atau masukan itu terasa tidak mengenakan mungkin teman-teman ya. Jadi coba didengarkan atau diterima dengan hati yang lebih terbuka, karena itu mungkin untuk kebaikan ya. Atau kamu mungkin ditempatkan dalam posisi kamu harus memberikan nasihat atau masukan ke dalam keluarga kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Ini kan bersebelahan nih. Jadi bisa saja yang memberikan kamu satu nasihat bijak tadi adalah masih bagian dari keluarga kamu, mungkin sekali, atau bukan. Atau orang itu udah kamu anggap kayak keluarga sendiri. Atau
kalaupun enggak, kamu yang harus memberikan nasihat sama orang, mungkin memberikan masukan. Hati-hati ketika kita memberikan masukan juga sama orang ya, harus bijak gitu ya. Jangan sampai kita malah memberikan nasihat asal-asalan yang didengarkan sama orang itu dilakukan, kita juga berkontribusi terhadap kesalahan ya. Makanya kan aku kalau ngasih nasihat juga selalu ingetin teman-teman harus tetap bijak diambil ya, karena aku nggak tahu siapa yang mendengarkan ini. Nah, masukannya itu kamu pilih, oke? Ada energi coins, wow. Money will be coming to you. Wah, ada uang yang akan datang ke kamu, rezeki yang akan datang ya. Entah itu mungkin usaha kamu mendapat pemasukan yang meningkat gitu ya, atau mungkin ada bonus, atau mungkin ada dikasih hadiah, dikasih THR tambahan dari orang-orang dan sebagainya gitu ya, orang yang dekat kamu dan sebagainya. Intinya adalah di bulan April akan ada rezeki yang cukup mumpuni. Nah, rezeki yang cukup mumpuni ini tetap kamu harus sisihkan, mungkin tadi sudah bilang, untuk anggota keluarga kamu, atau kamu harus belajar memanage atau mengatur keuangan kamu ya, karena hidup itu naik turun, kadang ada penghasilan yang naik, kadang ada penghasilan yang turun. Nah, itu harus kamu pinter-pinter untuk menyesuaikan. Jadi kalau bukan berarti pemasukan lagi banyak terus boros-boros gitu ya. Dog dan close up, pleasure with a close friend. Sepertinya akan ada seorang teman ya, atau kamu yang masih single gitu ya, mungkin sedang mencari seseorang gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu akan mungkin ketemu sama seorang teman baru, teman dekat baru ya. Mungkin ini bisa jadi adalah bermulai dari bersahabat dulu, berteman dulu kamu dengan si orang ini, lalu nanti mungkin bisa lebih lanjut lagi. Tapi intinya adalah sangat mungkin kamu mendapatkan sebuah kedekatan dengan seorang teman baik ya. Bisa saja memang ini orang baru yang kamu baru kenal ya, tapi lalu menjadi lebih dekat lagi, atau orang yang sudah ada sekarang tapi juga menjadi lebih dekat sama kamu ya. Intinya adalah ada sisi yang bagus untuk relasi terhadap teman gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi mungkin sekali itu bisa jadi satu pertanda positif, mungkin hubungan kalian mungkin bisa berkembang ke ranah yang berikutnya. Oke? Lalu ada energi pin, oke, new job atau karir. Nah, ini bagus banget buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan gitu ya, atau yang sedang memikirkan untuk apakah aku perlu beralih pekerjaan atau perlu beralih karir ke hal yang baru. Nah, di sini jelas ada energi new job. Jadi sangat mungkin ada pekerjaan baru yang bisa mungkin kamu dapatkan ya. Yang mungkin kamu yang udah nunggu-nunggu nih buat dapat kerjaan ya. Sangat mungkin banget di bulan April kamu dapat pekerjaan baru, atau kamu dapat karir baru. Jadi misalnya kamu di kantor digantiin posisinya ke posisi lain gitu ya, yang mungkin lebih kamu sukai, atau memang ini saat yang tepat untuk memulai karir yang baru. Mungkin ada yang mau banting setir karir yang lain, atau mau menambahkan karir ya. Kak, aku sih udah kerja tapi aku juga mau punya usaha sampingan. Nah, boleh sekali ya. Ini bagus banget nih bulan April, energinya kondusif untuk yang masalah namanya keuangan. Oke? Ada energi younger woman, oke, wanita yang lebih muda, atau divine feminine yang lebih muda. Jadi belum tentu pasti harus wanita ya, tapi bisa juga energinya divine feminine, dealing relationship with a younger woman. Oke, nah mungkin sekali kamu akan berdealing dengan divine feminine yang lebih muda daripada kamu ya. Kalaupun dia laki-laki, energinya divine feminine, dia lebih muda dari kamu baik secara usia ataupun secara perilaku ya. Mungkin sekali kamu berdealing dalam percintaan dengan seseorang yang lebih muda di bulan April ya, tapi divine feminine. Atau mungkin kamu harus berdealing dengan atasan kamu yang ternyata lebih muda dari kamu secara usia atau pengalaman ya, divine feminine. Atau kamu harus berdealing dengan adik kamu yang perempuan atau divine feminine, atau berdealing dengan adik ipar kamu ya. Tapi intinya adalah bulan April ini ada satu tokoh ya di dalam kehidupan kamu, divine feminine yang lebih muda. Nah, kalau tokoh ini keluar di dalam pembacaan Sora, berarti tokoh ini mengambil bagian yang cukup penting di dalam hidup kamu di bulan April. Jadi mungkin lebih diperhatikan. Mungkin saja si divine feminine yang lebih muda ini bisa membawa rezeki lebih ke kamu, atau kasih kamu kerjaan baru, karir baru. Ternyata si karir baru ini, ternyata bos baru ini adalah lebih muda dari kamu. Itu sangat mungkin ya teman-teman ya. Lalu ada energi creep.
Nah, krip ini adalah birth or conception of a child or enterprise. Nah, krip itu kan adalah ranjang bayi ya. Jadi sangat mungkin banget ada dari kalian yang memang mungkin ya sudah menikah tentunya ya, menunggu-nunggu terhadap kehadiran seorang bayi ya atau seorang anak. Ini sangat mungkin banget di bulan April ini akan ada kelahiran dari kalian, akan ada yang mungkin punya anak atau mendengar kabar kehamilan yang berpotensi akan pasti punya anak ya. Nah, jadi kabar kehamilan yang mungkin sama ini sudah ditunggu, mungkin buat yang pejuang garis 2 ya. Atau ya memang dari anggota keluarga kamu bertambah dengan mungkin hadirnya keponakan, anaknya sepupu kamu, kayak gitu ya, ke dalam kehidupan kamu di bulan April ya. Atau justru kamu harus bantuin anggota keluarga kamu yang harus menjalankan proses lahiran misalnya ya. Atau ada hal-hal baru yang akan lahir ya. Jadi mungkin saja ya, ada yang tadi sudah bilang, ada kerjaan baru yang lahir, ada karir baru yang lahir, atau mungkin akan ada juga relationship baru yang lahir, atau kamu punya bisnis baru yang lahir. Namanya sesuatu yang baru lahir itu kan umurnya masih baby atau masih muda. Kerjaan kayak usaha kayak relationship yang baru lahir kayak, aduh kak aku baru jadian nih sama orang, atau aku baru dekat sama orang, itu mesti dirawat dengan lebih teliti dan hati-hati karena usianya masih sangat muda. Ya, itu yang aku bisa ingetin, bahwa sangat mungkin ada hal-hal baru yang terjadi di bulan April nih, seperti ada restart yang aku lihat ya. Lalu ada energi feather, someone you know is undependable and insincere, oke? Bulu ini atau sayap burung ini mewakilkan adalah hati-hati, ada seseorang yang kamu kasih mungkin tanggung jawab ya, atau kamu percayai gitu ya, dia itu ternyata tidak bisa diandalkan ya, dia tidak bisa diandalkan, atau dia itu mungkin tidak tulus sama kamu. Jadi hati-hati terhadap orang yang dekat sama kamu ya. Nah, ini bukan saja dalam masalah percintaan, ini bisa saja dalam masalah kerjaan. Misalnya kamu kasih kerjaan ke karyawan kamu, ke bawahan kamu, atau minta tolong sama si A, B, C, D, E, F, G gitu ya, ternyata tidak bisa diandalkan gitu ya. Atau sesimpel kayak, aduh aku minta tolong nih, rumah aku mau direnovasi, minta tolong betulin sama tukangnya, tapi ternyata tukangnya tidak bisa diandalkan gitu ya. Diharapkan datang gitu ya, ternyata udah 3 hari 5 hari nggak datang kayak gitu ya. Atau nggak jujur gitu ya, harganya sekian nanti di markup jadi sekian, dinaikin harganya kayak gitu ya. Jadi kamu tetap harus berhati-hati di bulan April. Kamu mungkin akan menemukan atau mendapatkan orang-orang tidak bisa diandalkan atau tidak tulus. Tapi begitu juga mungkin dalam percintaan kamu ya. Mungkin saatnya evaluasi, apakah di bulan April itu kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin tidak bisa diharapkan atau tidak adanya ketulusan dari dalam dirinya dia. Nah, kamu jadi bisa mikirin tuh, kalau orang itu tidak bisa diandalkan atau tidak tulus, apa yang mau kamu lakukan? Apakah orang itu mau kamu kasih warning? Apa orang itu mau kamu tegur, lebih ada komunikasi untuk terbuka? Atau memang kamu mau cut off orang itu, kamu nggak mau berdealing lagi dengan orang itu? Nah, itulah gunanya bacaan Sora, buat pertimbangan kamu gitu ya. Jadi makanya kalau aku selalu ngomong, kalau denger itu jangan dilongkap-longkap dan harus disimak. Karena kalau aku lihat di sini banyak banget dari caranya berkomentar itu mendengarkan, bukan menyimak. Jadinya cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, cuma sekedar didengarkan tapi tidak disimak poinnya. Sedangkan aku kasih penjelasan panjang kali lebar buat menekankan penjelasan lebih jelas terhadap kartunya. Paham ya? Gitu loh. Karena kalau nggak percuma, kamu buang-buang kuota tapi pembelajarannya tidak didapatkan. Karena cuma didengarkan sambil lalu, cuman mengisi untuk didengarkan. Bukan nggak boleh, tapi poinnya nanti nggak dapet. Karena kan ini bukan lagu teman-teman. Ini kan ada nilainya, ada artinya ketika mendengarkan. Ya, makanya aku selalu bilang dengarkan dengan disimak gitu loh, poinnya disimak juga. Lalu habis itu poin-poin yang penting mungkin dijadikan catatan gitu loh. Kalau nggak ya akan berlalu begitu saja seperti ini tadi. Ada nasihat bagus, ada masukan bagus yang hanya berlalu begitu saja karena ya tidak didengarkan, nggak akan dapat poinnya gitu ya. Harus dimaknai ya. Lalu ada energi frying pan ya, ada energi kuali goreng. Nah, seperti kuali goreng ya, untuk menggoreng otomatis akan ada situasi yang panas, ada trouble ya,
ada masalah. Nah, teman-teman, berarti di bulan April ini kamu disarankan untuk cukup siaga atau cukup siap terhadap yang namanya masalah. Karena mungkin banget ada masalah yang akan datang atau ada situasi yang cukup memanas gitu ya, kalau bahasa Sora gitu ya. Itu gimana kamu caranya untuk kamu hadapi ya, karena ada masalah ya yang mungkin kamu harus hadapi, yang mana kamu harus mungkin lebih sigap atau lebih menghadapinya, coba tidak dengan emosional, itu satu, atau kamu mungkin menghadapi tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar terjadi ya. Nah, itu makanya kalau untuk bulan April berarti lebih berhati-hati dalam berkata-kata, dalam berperilaku kayak gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya kalau dituduh, apa sih hal-hal yang bisa kamu jadikan sebagai bukti tambahan bahwa itu tidak benar kayak gitu misalnya ya. Tapi intinya adalah hati-hati, atau jangan sampai kamu yang salah tuduh orang gitu ya. Oh, salah tuduh pasangan kamu selingkuh, ternyata enggak gitu misalnya ya. Atau ternyata A, ternyata enggak, ternyata Z gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, lebih berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah di bulan April ya. Oke, konon di surat tarot kalau nggak ada manis-manisnya itu tidak didengarkan katanya ya. Kita baca untuk percintaan ya, poin tambahan untuk khusus percintaan. Ada amethyst, acceptance atau courage. Sepertinya di bulan April akan ada situasi-situasi atau keadaan-keadaan di mana kamu sangat mungkin harus menerima mungkin segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan dalam percintaan kamu ya. Itu sangat mungkin. Dan sangat mungkin kamu juga harus courage, kamu mungkin harus memotivasi dia, kamu harus mendukung dia di bulan April karena mungkin dia menghadapi masalah dan sebagainya ya, buat dia lebih kuat kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ada energi death watch beetle ya, fear ya. Nah, di bulan April karena mungkin sekali situasi hubungan itu penuh dengan kegelisahan dan kekhawatiran ya. Jadi gimana cobanya ya, hubungan itu lebih diperhatikan ya, hal-hal yang mungkin menjadi kekhawatiran, hal-hal yang jadi ketakutan, untuk lebih berhati-hati gitu ya tentang ketakutan-ketakutan tersebut ya. Dan ada energi inner child ya. Sangat mungkin inner child kamu yang belum kelar atau inner child dari pasangan kamu yang belum kelar membawa kepada banyak sekali mungkin energi trauma, ketakutan, kekhawatiran yang sangat mungkin berdampak terhadap hubungan kalian ya. Jadi sangat mungkin tuh mengganggu hubungan kalian mungkin untuk jalan maju, jadinya bermasalah sehingga kamu harus selalu support dia ya. Dan ada energi take action. Sepertinya di bulan April harus ada tindakan-tindakan jelas yang harus diambil di bulan April ya. Jadi ini juga menandakan bahwa untuk kalian yang sedang galau terhadap apa yang harus dilakukan sama hubungan kalian, lihatlah dari tindakan atau hal yang diambil, langkah yang diambil sama orang tersebut untuk menjadi pertimbangan kamu mengambil keputusan soal hubungan kalian akan mau gimana ke depannya ya. Lihat ada aksi nyatanya atau enggak, khususnya buat yang udah mungkin udah lama nggak berkomunikasi, stagnan gitu-gitu aja. Mungkin kalau di bulan April dia nggak ada tindakan atau nggak ada pergerakan, mungkin itu saatnya pertimbangan untuk kamu menyudahinya gitu ya. Karena di sini ada energi healing. Kalau tindakannya baik dan tindakan dia diambil untuk arahnya memperbaiki hubungan kalian, itu sangat bagus sekali, take action healing. Jadi ada tindakan jelas untuk menyembuhkan hubungan kalian. Tapi kalau memang tidak gitu ya, mungkin ya ini saatnya untuk kamu berfokus sama diri kamu sendiri dan menghealing diri kamu ya. Jadi ini adalah tindakan yang istilahnya tuh kalau dari kemarin-kemarin tuh udah ditunda-tunda, ini saatnya untuk ambil tindakan gitu ya, mengatasi situasi apapun di relationship kamu sama dia. Mau sampai kapan berkutat di situ, ambil tindakan, ambil gerakan gitu ya. Kalau dia nggak bisa tegas ya kamu yang tegas gitu ya. Karena di sini harus ada healing. Antara memang hubungannya yang di healing atau kamu harus healing hati kamu yang diutamakan. Intinya gitu sih ya. Karena nampaknya di sini kalian banyak juga yang mungkin sudah bertahan cukup lama untuk menyupport dia. Kalau dia ada perkembangan oke, tapi kalau enggak mungkin ya itu tadi, kamu bisa menjadikan pertimbangan tersendiri. Oke? Dan untuk teman-teman yang mungkin untuk memperkuat energi keyakinannya bahwa dia memang mau ambil langkah dengan benar-benar, silahkan dibeli gelang amethyst premium ini ya. Ini adalah
premium import ya. Ametis kupu-kupu. Kupu-kupu adalah lambang dari transformasi jiwa. Ametis adalah batu spiritual yang sangat terkenal. Dia bisa meredakan rasa sakit secara fisik atau emosional. Dan Sora udah booster sama energi healing. Sehingga gelang aku adalah gelang terprogram. Dia bukan cuma gelang perhiasan biasa-biasa aja. Dia juga membantu menaikkan intuisi, membantu kamu balancing, membantu kamu manifestasi positif, dan yang pastinya menarik energi cinta kasih ke dalam kehidupan kamu. Bukan pelet ya. Kamu akan memberikan cinta kasih dan mendapatkan cinta kasih. Karena energi welas asih bisa dirasakan oleh setiap orang yang mungkin dekat sama kamu. Setiap batu yang Sora program adalah batu yang berbeda-beda dan juga fungsinya berbeda-beda. Bisa jadi sesuatu yang positif buat kamu. Harganya 265.000 di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Atau kamu bisa ke Tokopedia Sora 285.000, lebih mahal sedikit karena ada komisi dari Tokopedia. Dan teman-teman, saat ini Sora mau infokan, saat Sora membuat video ini stoknya tinggal 20-an. Kayaknya 20 gitu ya. Jadi nanti kalau sudah habis, aku tidak melayani PO karena ini harus ambil banyak puluhan. Aku nggak terima ambil satuan karena ini import, ambil di supplier besar, makanya harganya juga bisa segitu. Supplier besar itu nggak terima cuman ambil 1, 2 selusin, itu dia nggak terima. Harus banyak ya. Beli selagi masih ada. Dan untuk teman-teman cowok, kamu bisa jadikan hadiah atau kamu bisa kantongin gitu ya, untuk kalau kamu nggak mau pakai dia. Oke, sekarang kita coba ke astrologi yang mungkin cukup dominan ya untuk di bulan April ini ya. Tapi bukan berarti kalau nggak ada zodiaknya berarti bukan buat kamu. Oke, kamu kan belum cek Sun, Moon, Rising. Libra, Aquarius, Gemini, Scorpio, Cancer, Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Sekarang kita coba alfabetnya. Teman-teman yang kepingin baca bazi ya, buat tahu jalan hidup sendiri, silahkan. Atau teman-teman, bazi itu bagus banget ya. Terakhiran tuh banyak yang baca bazi buat tahu jalan hidupnya dengan lebih mendetail ya. Atau teman-teman mau beli alat pembacanya sendiri juga boleh. Oke. Kita lihat. LMCO CW FDH KU BZEWH 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silahkan pembacaan pribadi berbayar, Sora tunggu. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Nisana Sora. Bye-bye.